kita masuk ke pembahasan soal nomor 12 dan 13. Nah, ini sebenarnya soalnya dengan informasi yang sama, dia akan menjawab pertanyaan nomor 12 sampai 16. Tapi di video ini, kita hanya bahas cara menjawab nomor 12 dan 13. Nanti di video selanjutnya baru 14 sampai 16 ya. Nah, model ISLM bisa disebut dengan Higgs-Hansen model adalah alat perhitungan makroekonomi ya, dua dimensi antara interest rate dan aset market. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, IS itu investment saving, dia menggambarkan kondisi di pasar output atau pasar real. Sedangkan LM itu liquidity money preferences itu ada merujuk pada pasar uang ya, di mana keseimbangannya money demand sama dengan money supply. Nah, ini informasinya kalian udah mesti tahu nih ya. Kalau disebut C sama dengan 100 tambah 0,8 YD, ini artinya fungsi konsumsi ya, konsumsi agregat. Nanti kita harus udah tahu juga ya, ini sebagai C0, ini sebagai MPC. Nanti ini perlu nih informasi ini di soal berikutnya. Terus ini saving. Nah, gini teman-teman. Kebetulan di soal ini dikasih tahu S-nya itu seperti apa. Nah, ada kasus di mana mungkin salah satu aja yang dikasih tahu. Jadi, kalian butuh informasi konsumsi, tapi nggak dikasih tahu info konsumsi. Nah, itu kalian mesti tahu ya. Karena kan fungsi konsumsi itu kan C0 ditambah MPC kali YD. Sedangkan saving itu adalah S0 ditambah MPS kali YD. Nah, ini kalian mesti tahu bahwa C0 itu adalah negatif S0. Begitu pula S0 adalah negatif C0. Lalu, mesti ingat juga bahwa MPC tambah MPS sama dengan 1. Ya, ini mesti diingat nih. Ya. Pembuktiannya apa? Karena pembuktiannya adalah YD. Ya. Disposable income kamu itu digunakan untuk konsumsi tambah saving. Gitu. Ya. Berarti ini kalau mau kita urai ya. Misalnya ini dijumlahkan ya. C plus S itu jadi YD. Berarti hasilnya YD adalah C0 tambah S0 ditambah MPC YD ditambah MPS YD. Gitu. Nah, ini kalau diurai jadi YD sama dengan C0 tambah S0 ditambah MPC plus MPS kali YD. Nah, definisi C0 S0 apa? Konsumsi otonom dan saving otonom adalah berapa yang dia konsumsi atau berapa yang dia saving kalau kalau income-nya 0. Gitu kan. Berarti logikanya kalau income-nya 0, nilai ini 0. Nilai ini juga 0. Berarti kita bisa dapat kesimpulan bahwa C0 tambah S0 adalah 0. Sehingga kita dapat identitas bahwa oh benar, C0 itu adalah konsumsi otonom adalah negatif dari saving otonom. Dan saving otonom adalah negatif dari konsumsi otonom. Gitu. Nah, berarti berarti nilai ini 0 ya. Nah, berarti kalau ini nilai 0, berarti kita bisa dapat persamaan bahwa YD adalah MPC ditambah MPS kali YD. Nah, YD sama dengan berapa kali YD? Udah pasti ini 1. Nah, dari sini kita bisa dapat, oh, ternyata MPC tambah MPS sama dengan 1. Oke. Nah, sangat mungkin di ujian berikutnya, kalian sangat butuh informasi konsumsi, tapi yang dikasih tahu fungsi savingnya. Atau sebaliknya, ya. Jadi, mesti mengerti konsepnya, ya. Terus I itu investasi. Nah, ini udah sesuai, ya. Soalnya waktu itu saya, kalau nggak salah, pernah bahas soal yang fungsi investasinya tuh salah, gitu. Karena di ini slope-nya positif gitu. Jadi misalnya 120 plus 5R. Kok aneh? Suku bunga naik, investasi naikkan, itu aneh ya. Terus T sama dengan G 50. Nah, ini kita sebut dengan budget balance ya. Balance. Jadi apa? Tidak ada surplus, tidak ada defisit. Jadi semua penerimaan pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Lalu ini fungsi money demand-nya ya. Money demand 0,2Y kurang 5R, ini juga ada sesuai. Terus money supply-nya, ingat kalau money supply itu fix sifatnya, perfectly inelastic, sebesar 120. Nah, kita diminta untuk mencari kurva IS. Nah, kurva IS itu sama seperti, kan dia menunjukkan keseimbangan di pasar real. Jadi pada dasarnya sama seperti kalian mencari agregat demand, gitu ya. Nah, rumus agregat demand C plus I plus G plus NX. Nah, ini di sini nggak ada informasi ekspor impor, berarti asumsinya closed economy, ya, perekonomian tertutup. Jadi langsung aja Y sama dengan C plus I plus G, ya. Masukin informasi C-nya 100 ditambah 0,8 YD. Nah, karena di sini dikasih informasi besarnya teks, berarti YD disposable income-nya harus diurai, ya. Di mana disposable income adalah income dikurang pajak, ya.
ditambah investmentnya 120 kurang 5R tambah G 50. Hasilnya adalah Y sama dengan 100 tambah 0,8 dikali Y dikurang T, T-nya diganti 50, tutup kurung tambah, nah ini diurai nih, 120 tambah 50, 170, 170 kurang 5R. Nah, 100 tambah 170 itu 270. Nah, tapi di sini kalau diurai 0,8 kali min 50 itu 270 kurang 40. Hasilnya adalah 230. Makanya Y sama dengan 230 ditambah 0,8Y dikurang 5R. Nah, ini pindah ke sini jadi 0,2Y sama dengan 230 kurang 5R. Ya, matematika biasa. Berarti kalau kita mau cari nilai Y, hasilnya adalah tinggal dikali 5. Sisi kiri kali 5, sisi kanan dikali 5. Hasilnya adalah Y sama dengan 1150 dikurang 25R. Nah, soal ini saya bikin video ini sebelum ada informasi kunci jawaban yang dianulir. Ya, kemungkinan besar soal seperti ini, sekalipun tidak ada jawabannya, tidak selalu dia dianulir. Karena biasanya mereka salah, tapi mereka nggak mau ngakuin ya. Kalau kebanyakan salah, mereka rugi gitu. Jadi, bisa aja soal ini tidak dianulir loh. Tapi kan nggak ada jawabannya. Nah, berarti sebenarnya teman-teman ini kalau tidak ada jawabannya, intinya kita tetap harus milih kan. Meskipun nanti saran saya, sekalipun kalian udah milih jawabannya dan jawabannya nggak ada yang benar, sedangkan yang kalian kerjakan kalian yakin benar, saya tetap sarankan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan juga kalian harus protes sama soalnya ya. Harus protes di saat masa penangguhan. Oke. Tapi secara intuisi ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Pertama, hubungan di kurva IS di pasar output, benar kan? Suku bunga itu hubungannya harus berbanding terbalik antara GDP. Berarti cari yang slope-nya negatif. Berarti opsi D dan opsi A itu bisa kita coret. Nah, terus kita udah tahu ininya slope-nya 25. Ya, harusnya jawabannya yang B dong. Nah, bedanya di sini dia 1100, sedangkan perhitungan kita adalah 1150. Nah, berarti pilih aja jawaban yang B. Gitu. Tapi sebenarnya jawabannya tetap kita harus yakin 1150 kurang 25R. Jadi di ujian memang ini sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Tapi jangan wasting time, jangan terlalu terfokus pada kesalahan yang ada di soal. Ya, kita harus terus move on gitu, ya. Jadi udah bener nomor 12 yang B, padahal jawabannya ini sih, ya. Nah, terus kurva jawabannya bisa dalam Y, bisa dalam R ya. Untuk kurva IS. Kalau dalam Y, ya seperti ini. Kalau dalam R gampang ya, tinggal kalian balik aja. Jadi kurva IS sama kurva LM persamaannya itu bisa dalam Y, bisa dalam R. Bisa seperti ini, Y fungsi dari R atau R fungsi dari Y. Ya. Kalau ini dibikin dalam fungsi R gampang ya, jadinya 25R sama dengan berapa? Ini kan pindah ke sini, 1150 dikurang Y gitu ya. Berarti R adalah, 1150 bagi 25, kalian hitung aja sendiri berapa, dikurang 0,04Y gitu. Ya. Kebetulan di sini dikasihnya dalam Y. Ya. Nah, terus kalau nyari kurva LM, nomor 13, ya, kalau LM kan berarti keseimbangan di pasar uang, berarti bikin aja money demand sama dengan money supply. Nah, kita udah tahu money demand-nya adalah 0,2Y kurang 5R, money supply-nya 120. Berarti 5R sama dengan 1/5Y kurang 120, berarti R-nya adalah, berarti kan kita di jawabannya opsinya dalam ini ya, R dalam Y ya. Berarti kita punya persamaan 5R, berarti ini sama-sama dibagi 5 atau dikali 1/5. Berarti hasilnya jadi 1/25Y kurang 24. Berarti opsi yang kita pilih adalah A. Nah sama, jangan terkecoh kalau soalnya diminta dalam Y, tinggal dibalik aja ya. Ini kalau dibalik ke Y berarti 25R sama dengan Y kurang 24 kali 25 berapa tuh? 600 ya. Nah, berarti Y sama dengan 25R plus 600 gitu. Atau 600 plus 25R. Ya. Jadi nggak masalah mau dinyatakan dalam area sama IR. Yang penting kesimpulannya apa? Keseimbangan di pasar uang atau yang dinyatakan dalam fungsi matematik LM itu tercapai ketika money demand sama dengan money supply. Sedangkan di kurva IS keseimbangannya tercapai ketika sesuai dengan agregat demand, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Itu kalau closed economy. Kalau open economy, tambahin aja unsur net export. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.